Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathan Azhari dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mereview materi pertemuan keempat tentang pidana narkotika. Ya, khususnya ini yang akan kita bahas mengenai dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri serta proses pelaksanaannya. Pertama, mari kita pahami dasar-dasar hukum yang mengatur pidana narkotika di Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait narkotika, mulai dari pengendalian, pengawasan, hingga sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran. Beberapa pasal penting yang perlu diperhatikan adalah pasal 111 hingga pasal 148 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana narkotika seperti produksi, distribusi, penyalahgunaan, dan kepemilikan narkotika. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, atau pidana mati tergantung dari berat ringannya pelanggaran. Pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri. Ya, sekarang mari kita masuk ke proses pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri. Ya, proses ini mulai dari penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menyusun dakwaan, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Langkah-langkah proses persidangan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, pembacaan dakwaan. Jadi sidang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ini berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa. Kemudian tahap kedua, eksepsi. Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang disebut eksepsi. Jika eksepsi diterima, dakwaan bisa dibatalkan. Tahap yang berikutnya yaitu pemeriksaan saksi dan barang bukti. Ya, jaksa menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti untuk mendukung dakwaan. Terdakwa itu juga berhak untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Tahap berikutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Hakim itu akan memeriksa terdakwa dengan mengajukan pertanyaan terkait dakwaan dan bukti yang ada. Kemudian tahap berikutnya yaitu pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum itu menyampaikan tuntutan hukuman terhadap terdakwa. Tahap berikutnya adalah pledoi, yaitu terdakwa atau kuasa hukumnya menyampaikan pembelaan. Tahap berikutnya replik atau duplik. Jaksa dapat memberikan tanggapan terhadap pledoi yang kemudian bisa direspon kembali oleh terdakwa. Yang tahap berikutnya yaitu putusan. Jadi hakim membacakan putusan yang berisi vonis terhadap terdakwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan. Berikutnya akan kita bahas proses pelaksanaan putusan. Ya, setelah putusan dibacakan, jika terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan banding, maka putusan tersebut akan dilaksanakan. Pelaksanaan putusan pidana narkotika itu melibatkan beberapa pihak, termasuk kepolisian, lembaga pemasyarakatan. Nah, terdakwa ini akan menjalani hukuman sesuai dengan vonis yang dijatuhkan. Apakah berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya. Jadi begitu sekilas tentang pembahasan mengenai dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri serta proses pelaksanaannya. Ya, sebagai paralegal memang penting untuk memahami proses ini dengan baik agar dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Sukni Tumi Pengata atas materi yang diberikan. Alhamdulillah kami mendapatkan tambahan pengetahuan akan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.